Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama kami Dwi Putri Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar kita dapat mengatur keuangan dengan baik dan bisa hemat. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, untuk bisa hemat dan dapat mengatur keuangan dengan baik, sebelumnya kita harus meninggalkan ataupun mengurangi kebiasaan-kebiasaan ini terlebih dahulu. Kebiasaan yang pertama yaitu makan di luar. Makan di luar sangat berpengaruh terhadap keuangan kita ya teman-teman. Karena ketika kita makan di luar, yang dibayar bukan hanya makanannya saja, tetapi juga minuman, cemilan, dan juga transportasinya. Sehingga kalian harus mengurangi jajan di luar agar keuangan kalian tetap stabil dan tetap terjaga. Kebiasaan yang kedua yaitu kurangi untuk nongkrong ataupun jalan-jalan di luar. Karena hal ini juga dapat mengganggu kestabilan keuangan kita. Kebiasaan yang ketiga yaitu kita harus menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang tidak terlalu kita butuhkan. Jadi untuk bisa menghemat keuangan kita, untuk bisa mengatur keuangan kita dengan baik, yaitu hanya dengan membeli barang-barang yang kita butuhkan saja. Dan tentunya yang kita butuhkan ini adalah yang benar-benar akan kita gunakan. Jadi bukan semata-mata hanya yang kita merasa kita butuh, padahal sebenarnya itu yang hanya kita inginkan saja dan tidak berguna ataupun berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus kebiasaan yang ketiga yaitu kebiasaan yang selanjutnya yaitu jangan mudah tergoda terhadap diskon-diskon ataupun sale yang ada di toko-toko ataupun di mana saja yang kita temui. Kecuali diskon tersebut adalah merupakan barang yang kita butuhkan. Jadi seperti itu. Terus kebiasaan selanjutnya yaitu jangan terlalu sering membeli barang yang mahal dan itu sama sekali tidak kita butuhkan. Kita membeli barang itu semata-mata hanya untuk mengikuti tren saja. Jadi, untuk apa kita berkeinginan untuk berhemat, berkeinginan untuk mengatur keuangan dengan baik, sementara kita masih mengikuti nafsu dan trendy-trendy yang ada. Jadi, saya sarankan kepada kalian semua yang benar-benar ingin menghemat, benar-benar ingin mengatur keuangan dengan baik, saya sarankan untuk tidak membeli barang-barang yang cukup mahal hanya untuk kepuasan sementara. Kepuasan yang saya maksud yaitu hanya untuk mendapatkan pujian dari teman-teman ataupun mendapatkan like ataupun followers yang banyak ya. Jadi kalian harus memanfaatkan uang yang kalian belikan untuk barang yang tidak bermanfaat itu kalian gunakan untuk barang yang lebih bermanfaat lagi. Misalnya kalau yang kayak sekarang mungkin yang trendy-trendy pakaian-pakaian yang mahal lah atau apa, kalian membeli itu hanya untuk sekali potret terus posting, lepas itu kalian simpan di lemari lagi. Jadi mungkin itu kurang bermanfaat ya, kecuali kalian selebgram mungkin ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara agar kita mengatur keuangan dengan baik dan benar. Ketika kita dikirimkan oleh orang tua uang jajan selama sebulan, maka tentunya kita harus mengatur dan mengkondisikannya dengan sebaik mungkin agar kita dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin kita. Nah, untuk caranya, yang pertama kalian harus menuliskan kebutuhan wajib kalian. Kebutuhan wajib yang saya maksud di sini yaitu seperti beras, sayuran, minyak goreng, telur, mie instan dan lain sebagainya. Itu kalian harus catat dan tulis beserta harga-harganya, kemudian ditotalkan lalu dikurangi dari uang yang 500.000 dibagikan. Kalau saya pribadi biasanya saya membeli beras yang 5 kilo, beras karungan yang isi 5 kilo itu cukup untuk sebulan. Terus
minyak goreng yang harga 20-an, terus telur, mie instan, sayur dan lainnya itu jika ditotalkan biasanya mencapai 100.000. Jadi dari 500.000 dikurangi kebutuhan wajib menjadi 400.000. Nah, dari 400.000 ini kalian harus menyimpan atau menyisihkan 100.000-nya untuk kebutuhan mendesak, kebutuhan darurat yang akan datang. Jadi ini untuk kebutuhan tak terduga 100.000. Jadi 100.000-nya yang pertama untuk kebutuhan wajib, yang kedua untuk kebutuhan yang mendesak. Nah, sisanya yang 300 ini kalian kelola dengan baik dan benar. Dari 300 ini untuk sebulan kalian bisa nonton, bisa nongkrong, bisa jalan-jalan, dan juga kalian bisa makan di luar. Tapi dengan waktu dan kondisi yang tepat. Dengan waktu dan kondisi yang tepat yang saya maksud yaitu ketika 2 minggu pertama dan 2 minggu jadi gini, 2 minggu pertama dan 2 minggu selanjutnya yaitu dibagi. Jadi uang yang 300.000 tadi kalian bagi, kalian sisihkan 100.000 untuk minggu yang ini, 2 minggu ini 100.000, terus yang ini 100.000, dan sisanya yang 100.000 lagi dari 300 kalian simpan untuk memenuhi kebutuhan batin kalian. Jadi dari 500.000 yang tadi, 100.000 pertama kalian gunakan untuk kebutuhan wajib, yang kedua untuk kebutuhan yang mendesak, dan yang ketiga 100.000 yang ketiga ini kalian sisihkan untuk kebutuhan batin kalian. Kebutuhan batin yang saya maksud yaitu jalan-jalan, nongkrong, nonton dan lain sebagainya. Itu terserah kalian, yang penting kalian sisihkan 100.000-nya untuk kebutuhan batin kalian, biar dalam sebulan kalian tetap merasakan namanya hiburan. Oke. Nah, tersisa 200.000. 200.000 ini kalian gunakan dalam 2 minggu pertama, dan 100.000 minggu pertama, 2 minggu pertama, 100.000 lagi 2 minggu kedua. Jadi kalian harus mengusahakan untuk tetap makan di rumah selama sebulan penuh agar kalian bisa melaksanakan dan memenuhi kebutuhan batin kalian. Dan dari 100.000 di 2 minggu pertama dan 100.000 di 2 minggu kedua, kalian boleh memilih salah satu dari hari-hari untuk bisa makan di luar. Nah, ini enaknya ketika kita mengatur keuangan dengan baik. Kita harus menuliskan juga apa sih makanan yang akan saya makan pada 2 minggu pertama. Misalnya 2 minggu pertama mau makan bakso. Nah, itu kalian sisihkan, terserah mau pilih hari di mana kalian mau makan, yang penting masih ada pada 2 minggu pertama. Nah, selanjutnya 2 minggu yang kedua kalian juga boleh memilih mau makan di luar, terserah mau makan apa, di restoran mana, dengan siapa, terserah, karena itu kebebasan kalian dan itu pilihan kalian. Dan untuk bisa mencapai kebahagiaan lahir dan batin kalian harus benar-benar mengelola uang itu dengan baik. Sampai sini paham? Jadi gini teman-teman, intinya dari semuanya kalian harus mengelola dengan baik. Saya ulangi lagi, kalian harus mengelola dengan baik. Dari 500.000 untuk yang 100.000 pertama kalian habiskan untuk memenuhi kebutuhan wajib seperti beras, telur, sayur, mie instan, minyak goreng, dan lain sebagainya.
100.000. Kebutuhan untuk uang selanjutnya kalian simpan, sisihkan untuk kebutuhan mendesak. Nah, jadi ketika kalian tiba-tiba disuruh beli buku, disuruh fotokopi, kalian sudah punya uang cadangan untuk membayarnya. Jadi kalian tidak perlu lagi risau terhadap uang 300 selanjutnya, karena uang yang 300 selanjutnya mempunyai tugas yang lain. Nah, ketika 200.000 telah digunakan, 100.000-nya kalian simpan untuk kebutuhan batin kalian. Karena biasanya kalau anak-anak muda pasti kan maunya nongkrong, maunya jalan, maunya nonton. Nah, itu kalian buat dan kalian gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi 100.000 ini kalian bisa nonton, bisa jalan, bisa nongkrong, dan lain sebagainya. Itu terserah kalian. Nah, sisa yang 200.000 ini, untuk lebih singkatnya, 2 minggu pertama 200.000 kalian gunakan, terserah mau gunakan untuk apa. Dan juga untuk minggu kedua, 2 minggu yang kedua, kalian juga bisa gunakan untuk terserah kalian untuk apa. Intinya 100.000 ini untuk 2 minggu yang pertama, kalian harus benar-benar gunakan di 2 minggu pertama. Tidak boleh kalian gunakan untuk di 2 minggu kedua, atau kalian gunakan untuk di 2 minggu pokoknya gitu deh. Habis itu, setelah udah paham nggak sih? Intinya gitu ya teman-teman. 200.000 yang terakhir ini, 200.000 yang intinya 200.000 yang terakhir ini kalian harus kelola dengan baik dan benar. Kalau memang seandainya kalian masih memiliki lebih dari 200.000 ini, kalian bisa menabungnya guys, biar ketika bulan depan lagi kalian bisa lebih banyak memiliki tabungan dan lebih banyak memenuhi kebutuhan batin kalian. Oke, sampai sini paham? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Meskipun mungkin penjelasanku berbelit-belit dan kalian kurang paham, semoga kalian bisa paham dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang intinya kita kembali ke niat awal kita untuk menghemat, niat awal untuk kita menjadi yang lebih baik, menjadi mandiri, itu kembali ke niat. Karena semua didasarkan pada niat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih sudah mau berlangganan dan mau subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.